Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita mau bersyukur Tuhan sudah menyertai kita selama 1 minggu ini. Biarlah hari Minggu ini seperti kita di-charge kembali ya. Biarlah hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau di-charge kembali sehingga kita dapat kekuatan yang baru. Kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari kita. Amin. Mari kita mau mulai kebaktian kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau buka dalam doa. Saya minta dengan hormat nanti pendeta sama Manatap untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan. Kau bangunkan kami pagi, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk datang kepadamu Tuhan. Berikan kami hati yang subur, tanah yang subur Tuhan. Agar siap kami menerima taburan firman Tuhan. Segala pikiran yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga ibadah kami Tuhan berguna Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang beritakan Injil. Pakai dia Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau hening sejenak. Kita mau renungkan betapa kebaikan Tuhan atas hidup kita. Biarlah kita mau membuka hati kita. Kita mau membuka hidup kita. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh roh yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
lagi. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Saya undang bangkit berdiri. Roh yang hidup akan memenuhi setiap kita. Dan kita akan mendapat kekuatan baru yang hanya daripada Yesus. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ada kekuatan baru saat perganda kamu.
hari ini. Boleh sama-sama lambaikan tangan, boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, kita mau percaya saat ini kita diberkati oleh Tuhan, kita dilimpahi oleh Roh Kudus-Nya. Kasih setiamu nyata bagiku, menyatakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebabnya Tuhan yang sanggup, limpahnya jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Berkati aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Menyatakan lebih lagi, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup, sebab Allah sanggup, limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berapa banyak yang hari ini bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Ini Tuhan kami Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Sungguh kami percaya, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang diberkati, sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Dia sanggup, sebab Allah sanggup, limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka atas Engkau Bapa. Sungguh kami bahagia Tuhan saat ini, karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang selalu menemani kami Tuhan, membawa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di setiap hari-hari kami. Mari kami undang hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan.
dahsyat, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bergerak. Saya bilang kita semua bangkit berdiri. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu.
Roh Kudus-Mu Tuhan bertata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Yang kami percaya saat ini kami mau sembah Engkau. Kami mau muji Engkau Tuhan. Allah di atas segala Allah Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, nyatakan keajaibanmu. Dalam hidupku, biar sungguh Tuhan puji-pujian ini menjadi dupa yang harum Bapa buat nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Bapa kami mau sama-sama dengar-dengaran akan firman-Mu. Berdaulat Tuhan atas kehidupan kami, berdaulat atas telinga kami Tuhan, biar kami bisa terima Tuhan berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama sepakat katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, dikasihi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, menaungi kita dengan kekuatan baru, dengan Roh Kudus-Nya yang luar biasa. Pagi hari ini, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dipenuhi Roh Kudus. Semuanya di sini merasakan kuasa Roh Kudus? Yang merasakan boleh lambaikan tangan. Seperti apakah Roh Kudus yang kita rasakan? Apakah seperti di zaman Pentakosta yang pertama saat itu katanya ada tampak seperti lidah api katanya ya, seperti lidah api. Lalu saat itu yang terjadi ada hembusan angin yang keras katanya ya, sampai bergetar katanya ya di loteng atas Yerusalem. Nah hari-hari ini apakah saat ini merasakan getaran di ruangan ini? Kalau ada mah kita langsung tutup ya. Ya, ada kuasa Roh Kudus yang kita rasakan, mungkin gak bisa kita katakan dengan kata-kata ya. Kita gak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata. Tapi kita merasakan dalam hati kita. Ada ketenangan, ada orang yang merasakan ketenangan. Ada yang merasakan, oh ketika memuji Tuhan saya sampai pingin loncat-loncat. Pingin main musik lebih semangat begitu ya. Setiap orang mungkin bisa berbeda-beda merasakan kuasa Roh Kudus yang dimiliki ya di dalam hatinya masing-masing. Nah hari ini kita akan baca dari satu ayat, Efesus 5 ayat 18. Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu yang bahasa Indonesia ya. Efesus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saya akan bacakan sedikit dari versi Amplified Bible, dikatakan do not get drunk with wine, for that
for that is wickedness, corruption, stupidity ya. Jadi katanya kalau kebanyakan minum anggur itu nanti malah jadi membawa kita kepada kebodohan gitu ya. But be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Jadi bukan sekedar dipenuhin, tapi constantly guided, dituntun, diarahkan gitu ya sama Roh Kudus. Kata penuh di sini dikatakan dengan versi bahasa aslinya itu artinya bukan cuma satu kali penuh, satu kali udah beres, nggak akan habis penuh terus. Ternyata nggak seperti itu. Jadi ini adalah pemenuhan berkali-kali, dipenuhi berkali-kali, suatu pengalaman berulang yang harus dialami setiap hari. Tidak cukup hanya di momen Pentakosta, ya kita percaya dulu di loteng Yerusalem Pentakosta. Lalu setiap tahun kita merayakan, memperingati hari Pentakosta, biasanya suka ada KKR gitu ya, di KKR kita merasakan jamahan Roh Kudus. Udahlah, satu kali aja udah KKR hari ini, misalnya hari ini tanggal 23 Agustus kita KKR, kita merasakan Roh Kudus, ya udah aja besok, minggu depan, bulan depan, Roh Kudusnya sama gitu ya, nggak diminta lagi. Nggak bisa begitu ya, jadi kita harus terus meminta supaya kita terus dipenuhi. Dari hari ke hari kita harus minta Roh Kudus itu boleh tetap menyala. Roh Kudus itu boleh tetap berapi-api gitu ya, berkobar di dalam kehidupan kita. Ibarat seperti kita membuat api unggun ya, kalau lagi retreat biasanya suka bikin api unggun gitu ya di Lembang, anget-anget gitu ya. Apinya mengecil nggak? Lama-lama mengecil ya, karena kan lama-lama kayu bakarnya habis. Jadi supaya apinya tetap besar, tetap hangat, kita harus tambahkan lagi sosis, bukan ya, tambahkannya lagi kayu bakar ya. Kalau sosis hanya sementara aja sedikit ya, tambahin kayu bakar lagi supaya apinya tetap menyala. Begitu juga dengan hidup kita, Roh Kudus di dalam kehidupan kita harus tetap kita jaga, tidak padam. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar kalau dari sehari ke sehari kita harus diproses, diperbaharui, harus mengenakan manusia baru supaya kita bisa menjadi orang yang merdeka. Minggu lalu juga dibahas tentang buah roh. Ya, buah roh ada 9 rasa katanya ya, 9 rasa. Apakah 9-9-nya sudah kita lakukan? Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, semuanya sudah kita lakukan? Apakah tahun ini kita sudah lebih baik, lebih bermurah hati dibandingkan tahun lalu? Apakah tahun ini saya sudah lebih sabar dibandingkan tahun lalu? Kita bisa menilai diri kita masing-masing ya. Hari ini saya jadi lebih pelit atau lebih bermurah hati. Tahun ini saya lebih bersukacita, apapun yang terjadi saya bersukacita atau malah lebih sering mengeluh. Ya, itu bisa Bapak Ibu kita renungkan sama-sama, ingat lagi. Dan kita berharap tahun demi tahun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari demi hari kita jadi pribadi yang lebih baik. Kasus demi kasus terjadi, reaksi kita juga bisa menjadi lebih baik. Seperti pujian yang tadi kita naikkan ya, mari kita setiap hari bergerak oleh tuntunan ilahi. Setiap hari kita berdoa, minta hikmat, minta petunjuk, apa ya yang harus dipilih, langkah mana yang harus kita pilih. Dan kalau Tuhan udah ngomong nih, oh ya kamu kesini ya. Nah kuncinya apa? Kita juga harus bisa peka ya, peka terhadap ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara yang menyesatkan. Nah, salah satu supaya kita bisa peka, supaya bisa memilah nih mana yang benar, mana yang kurang tepat gitu ya. Kuncinya satu, baterai Roh Kudus kita harus selalu hijau. Boleh next? Nih ya, di atas ada 2 gambar. Baterai yang hijau dan baterai yang merah. Handphone Bapak Ibu coba dilihat sekarang berapa persen sudah merah atau masih hijau? Hijau, ya syukur ya. Nah kalau masih hijau, handphonenya bisa dipakai apa aja bener? Mau foto, Google Maps, dipakai apa lagi ya? WA itu ya, update status, kirim-kirim gitu ya. Nah edit foto, semua bisa kita lakukan di handphone kita kalau baterainya hijau. Kalau baterainya sudah merah, nggak bisa ya, udah tinung-tinung biasanya ya, udah minta dicas. Begitu juga dengan hidup kita,
Kalau Roh Kudusnya penuh nih, seperti baterai hijau ini, apapun bisa kita lewatkan, apapun bisa kita lalui. Ada amin? Mau ada sebesar apapun kasus di luar sana, seproblematik apapun, ini dalam cerita saya ya, seproblematik apapun mesin yang ada di pabrik ya, yang lagi berjalan, kalau baterai saya penuh, saya percaya saya bisa menjalaninya dengan sukacita, ya, dengan pengharapan, enggak banyak ngeluh, enggak banyak nyalahin orang. Tapi kalau baterainya lagi merah, exhausted gitu ceritanya ya, apa-apa nyalahin orang, marahin orang, negor orang, iya mah ada gara-gara si Eta, gara-gara si ini, kenapa sih dulu begini, kenapa sih dulu begitu, marah aja terus bawaannya ya, kalau baterainya merah. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya baterai kita tetap hijau? Ya, setiap sehari pasti kita habis dong baterainya ya, handphone juga dipakai baterainya habis, berkurang ya. Tadi pagi saya 100%, sekarang udah 90% karena dipakai. Gimana caranya mempertahankan baterai HP tetap hijau, tetap 100%? Ada 2. Yang pertama, nggak dipakai sama sekali. Pindahin ke airplane mode ya, jadi dia nggak nyari sinyal. Diamin aja, simpen di tas, nggak dipakai sama sekali. Bisa baterai tetap hijau? Bisa ya, saya kalau lagi pergi jalan-jalan, aduh baterainya habis nih, nggak ada sinyal lagi ya, udah aja lah di airplane mode-in gitu ya, jadi lumayan hemat baterai. Tapi yang kedua, pilihan kedua supaya baterainya hijau lagi adalah dengan bawa charger. Bawa charger, bawa power bank, tiap datang ke tempat carinya colokan ya, dicas lagi. Untuk handphone aja kita bisa begitu ya, sebegitunya mencari colokan buat ngecas. Apalagi dengan hidup kita. Roh Kudus di dalam diri kita harus kita pastikan selalu tercharge, harus selalu hijau. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga gak mau ya seperti handphone yang pertama tadi, udah aja biar gak habis disimpan aja. Diam aja di rumah deh. Gak mau kemana-mana, gak mau ketemu orang, bisi ributen cenah ya kalau ketemu orang. Gak mau datang ke komunitas, gak mau nanti kalau ada dia nanti jadi julid gitu ya. Menghindari julid kasarnya gitu ya. Tapi jadi gak berperan, gak jadi garam, gak jadi terang. Gak bisa begitu ya, pasti kita mau gak mau pasti seperti handphone kedua gitu. Dipakai, berinteraksi sama orang, berkonflik sama orang, harus kerja sama orang lain. Harus mengalami mungkin sakit, mungkin duka cita, mau gak mau kita akan alami. Nah, mari kita juga jaga hati kita, hidup kita, Roh Kudus dalam diri kita selalu hijau. Selalu ready to be blessing, ready to be a channel of God's love. Selalu siap, Tuhan mau pakai saya siap. Tuhan izinkan saya mengalami tantangan ini, itu, kita siap. Siap Bapak Ibu, mau dipakai Tuhan? Coba ditoel kanan kirinya, hijau terus ya. Jangan merah ya. Nah, kalau merah jangan lupa dicas. Jangan lupa dicas supaya kita dampaknya bagus, dampaknya hijau, tidak merah lagi. Nah, sekarang gini pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengisi daya roh kita? Ya, kalau tadi handphone ya di-charge, kecolokan. Kalau kita gimana? Mengisi Roh Kudus ini nih yang tadinya merah menjadi hijau lagi. Saya rasa Bapak Ibu di sini udah tahu ya jawabannya, pasti ke sana gitu ya. Jawabannya cuma satu dan ini sangat-sangat simpel. Baca kitab suci, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lanjutkan. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ya cuma itu kuncinya. Jawabannya sangat klise dan saya yakin semua di sini sudah pada tahu ya. Supaya Roh Kudus kita bertahan dalam diri kita, baca. Alkitabnya dibaca, renungan yang dikirim, mau dari, sekarang banyak sumber ya firman Tuhan. Mau di YouTube, mau di mana. Ada renungan, mari kita baca.
Mari kita manfaatkan supaya baterai kita nih naik lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari ya, doa mau doa sendiri, doa bareng, doa bareng di sini di Selamat Pagi Paturyani ataupun berbagai macam doa bisa dilakukan. Memuji, menyembah, semua lagu ada tersedia ya, sudah sangat mudah sekali kita dapati gitu ya, supaya kita menolong kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita juga pakai fasilitas yang sudah ada nih ya, supaya menjaga baterai kita tetap hijau. Nah, kalau sekarang sudah baterainya hijau, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, Roh Kudusnya udah penuh nih. Nah, tapi lalu apa nih ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu kisah yang terjadi di Perjanjian Baru ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang di dekat kolam Bethesda. Bagaimana orang ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk menerima kesembuhan. Ya, kita akan baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Saya sudah tampilkan juga di layar, bagi Bapak Ibu yang mau baca dari layar boleh, mau udah buka Alkitabnya masing-masing juga boleh ya. Saya akan bacakan per sub perikop ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Yang sakit ada berapa Bapak Ibu? Sejumlah besar katanya ya. Iyalah kan katanya bisa sembuh, semua pada ngabring ke sana ya. Sejumlah besar, ada yang buta, ada yang kakinya timpang, ada yang lumpuh, ada banyak ya, mungkin disebutin cuma 3 tapi mungkin penyakitnya banyak ya. Dan dikatakan sejumlah besar, jadi bukan cuma 1. Tapi kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Spesifik nih ya, oh ada si A, tidak disebutkan namanya ya, sebut saja si A ya. Si A ini sakit sudah 38 tahun. Dikatakan ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu, ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, dia tidak jawab, padahal ditanyakan maukah engkau sembuh gitu ya. Kalau logikanya kan orang jawabnya iya mau gitu ya. Nah tapi dia tuh ngerasa kayak udah hilang harapan. Tuhan aku tuh pengen sembuh, tapi Tuhan lihat aja kondisinya. Semua nunggu. Terus ketika ada guncangan, aku mau jalan, mau berdiri gitu ya, kan dia katanya berbaring di situ ya. Mau berdiri, udah ada orang lain yang lebih cepat jalannya ke sana. Ya, jadi dia hilang harapan, kondisinya hilang harapan. Tapi herannya dari sejumlah besar itu Tuhan memilih si A ini, si orang ini. Ya, dia mendapatkan kasih karunia untuk bertemu Tuhan Yesus. Kita baca dulu lanjut ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Orang yang sakit 38 tahun ini gak ngeles lagi. Ya dia tadinya kan jawabnya gak berpengharapan Tuhan, gak bisa lah katanya gitu ya kalau di atasnya aku keduluan terus. Nah tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bangun, angkat tikarmu dan berjalan. Dia lakukan apa? Dia ngeles lagi gak? Gak ya, di ayat ini dikatakan dia langsung bangun, dia angkat tikarnya dan dia tiba-tiba bisa berjalan. Saya lanjut dulu ayatnya, hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu. Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah.
Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kisah ini mengatakan ketika dia bawa tikar nih, dia biasa ya kalau hari Sabat katanya mengangkat tikar nggak boleh, katanya semua kerjaan nggak boleh. Aku dengar katanya mau mencet tombol lift juga nggak boleh begitu ya, yang pernah ke Israel mau mencet tombol lift aja nggak boleh katanya ya, jadi harus turun pakai tangga katanya gitu ya, se ekstrim itu. Nah, tapi di sini orang itu bisa dengan pede bilang, enggak ada, saya disuruh mengangkat tikar dan sekarang saya bisa berjalan. Di ayat 15 katakan dia lalu ceritain ke banyak orang bahwa ini saya sembuh gara-gara sosok Yesus ini. Dari cerita ini kita lihat bahwa pribadi yang sudah dipilih oleh Tuhan, si A ini yang sudah disembuhkan dari penyakitnya selama 38 tahun, sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan dan disembuhkan. Ya, balik lagi tadi di awal perikop ini katakan sejumlah besar, jadi yang sakitnya nggak cuma dia. Memang di Alkitab nggak dikatakan ya yang disembuhkannya berapa orang. Hanya di perikop ini khusus si orang itu. Jadi saya percaya bahwa ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat orang ini supaya dia bisa sembuh. Dan saya hari ini mau highlight dari ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Boleh next ayatnya? Next lagi. Satu lagi. Ya. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Boleh sama-sama katakan ini, 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Hari-hari ini kita juga menjadi satu pribadi yang selalu Tuhan panggil. Ayo bangun, ayo angkat tilam, dan ayo berjalan. Baterai Roh Kudus kita udah penuh nih, sudah hijau. Ya. Terus apa yang mau kita lakukan? Mari kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Ayo bangun, ayo angkat tilam, dan ayo kita berjalan. Atas hal apa aja nih kita harus bangun? Atas apa aja sih yang harus kita tinggalkan gitu ya? Karena kalau melihat yang dialami oleh si A ini, dia udah 38 tahun katanya sakit. Berbaring aja di situ. Nggak jelas juga tuh apakah selama pagi, siang, sore, malam 24 jam gitu ya dia tidur aja di situ, atau ternyata mungkin ada siapanya yang pulang ke rumah misalnya, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti kondisi dia 38 tahun dia berbaring. Mungkin dia sulit jalan ya, dia nggak bisa jalan dengan cepat. Tidak dikatakan juga ya dia lumpuh atau hanya kakinya pincang apa gimana, tidak dikatakan, tapi setidaknya dia dikatakan dia berbaring dan dia sakit. Dia hilang harapan. Tapi setelah dia ketemu Tuhan Yesus, dia mau bangun, dia mau mengangkat tilamnya dan dia mau berjalan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah kita juga lagi kondisi seperti Bapak ini gitu ya, orang yang sakit ini? Kita hidupnya masih di masa lalu, masih di kondisi 5, 10, 15, 20, 50 tahun lalu mungkin. Kondisi yang merenggut kebahagiaan kita, kondisi yang membuat kita hilang harapan. Kondisi yang membuat kita terus hidup di dalam kepahitan. Mau kapan move on-nya Bapak Ibu ya? Udah kelamaan kayaknya ya. Konteksnya udah beda, udah nggak relevan juga dengan kondisi saat ini. Ayo mari kita seperti Bapak ini, kita segera bangun, segera mau move on. Ya, istilahnya move on gitu ya. Mari kita bergerak, mengangkat tilam, ada satu tindakan iman yang kita lakukan. Oh, saya harus berubah. Yes, ayo saya harus berubah. Mungkin sebagian dari kita ada yang bilang, oh Tuhan minta saya untuk resign dari pekerjaan karena Tuhan mau bawa untuk satu pekerjaan, satu rencana yang lebih indah. Terkadang kita galau ya, yakin nih, aduh suruh resign, asalnya gimana gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang udah suruh, ayo kita melakukan tindakan iman. Seperti Abraham yang dipanggil untuk keluar dari kotanya. Tahu kemana? Enggak tahu ya.
Gak tahu kemana, gak tahu berapa lama, gak ada kisi-kisi gitu ya dari Tuhan, enggak. Tapi tindakan iman Abraham, Abraham mau pergi. Nuh disuruh bikin bahtera. Hujannya ada enggak? Enggak, belum ada ya. Suruh bikinnya di pantai apa di gunung? Di gunung ya. Ini aneh nih kayaknya perintahnya. Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh lakukan, Nuh kerjakan apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya memang Nuh yang diselamatkan. Jadi hari-hari ayo kita lakukan juga tindakan iman supaya kita mau melangkah. Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan supaya nggak ada penyesalan ketika kesempatan itu udah lewat. Seperti almarhum Bapak Gembala selalu ingatkan, kalau ada kesempatan, kemauan dan kesehatan, mari kita lakukan. Jangan kita terus-terusan diam di dalam kondisi 38 tahun, kondisi sakit, kondisi menderita dan kita merasa Tuhan udahlah kayaknya mah nggak ada harapan buat saya. Udahlah saya mah tiduran di sini terus gitu ya 38 tahun sampai 50 tahun ke depan, mungkin juga saya akan mati di situ. Mari kita bergerak gitu ya. Melupakan masa kelam selama 38 tahun ya, Bapak itu alami dan mulai menjalani hidup yang baru menggunakan dua kakinya. Ya, dia bilang dia bisa berjalan. Ayo kita ubah setiap mindset, setiap belief system yang kita percaya yang selama ini salah. Yang selama ini selalu curiga sama orang, selalu overthinking. Mari kita ubah. Saya dapat ini satu dari Instagramnya, boleh di next. Semoga kebaca ya. Mindsets and habits you must delete. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita mungkin perlu pikirkan dan ini perlu kita delete gitu ya. Kita sering pikirin, tapi ayo ketika Roh Kudus udah penuh nih dalam hati kita, ayo kita lupain nih, dideletin yang gak penting gitu ya. Satu nih ya, contoh saya bacain contoh aja ya. Victim mindset, selalu merasa dirinya adalah korban ya. Ya udah saya mah udah orang lain mah benghar, saya mah ente gitu ya. Udah orang lain mah selalu merasa dirinya korban. Delete people pleasing, selalu ingin dipuji sama orang, selalu ingin diterima sama orang. Delete habit of overthinking everything ya, overthinking aja terus ya pikirannya ya. Negative self talk, jadi selalu menjelekkan dirinya sendiri. Delete constantly saying I'll start tomorrow. Saya akan mulainya besok. Guys besok deui lah, besok aja terus ya menunda gitu ya. Ayo kita delete ya. Lalu delete comparison ya, membandingkan diri dengan orang lain. Ya apalagi setiap dari kita percaya dari kecil kita udah belajar, setiap orang itu berharga. Setiap orang itu punya talentanya masing-masing. Kita adalah tubuh Kristus. Semua punya fungsinya masing-masing. Ada yang jago pakai kamera, ada yang jago di komputer, ada yang bisa nyanyi, bisa main musik, bisa berkhotbah, bisa jadi usher yang baik. Semua punya fungsinya masing-masing. Jadi gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Mari kita mulai juga mencari ya, apa ya di pikiran saya, di kehidupan saya yang perlu kita delete. Iya mah terpenting lah, malah bikin saya bete gitu ya, mending di delete gitu ya. Karena jangan sampai Roh Kudus yang tadinya udah hijau nih ya, udah 100%, jadi cepet-cepet merah, jadi cepet habis gara-gara kita mikirin yang kayak gini. Sayang gitu ya. Ayo kita bangun, kita sadar, kita angkat tilam dan berbenah. Mari kita berjalan melupakan semua yang sudah terjadi, penderitaan, masa lalu, kepahitan. Dan mari kita berbalik gitu ya, dari yang tadinya sering overthinking, sering menunda, sering curiga sama orang lain, sering iri hati dengan orang lain, sering membandingkan diri dengan orang lain. Mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan dan menuju satu langkah yang membawa kita lebih mengucap syukur, lebih bersukacita, lebih menguasai diri. Buah roh yang tadi saya juga akan singgung sedikit lagi gitu ya, bahwa kalau misalnya mungkin selama ini kita tidak lemah lembut, ayolah kita sekarang belajar lebih lemah lembut. Yang dulu hatinya masih pelit gitu, sekarang lebih bermurah hati. Hati yang awalnya masih terganggu dengan kondisi di luar sana yang membuat kita naik turun gitu moodnya ya. Nah
Ketika sukacita itu, kedamaian itu ada di hati kita melalui Roh Kudus, saya percaya mood kita nggak akan naik turun gitu ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Tidak akan seperti itu. Dan mari kalau yang baterainya udah 100%, tadi ya sudah hijau, jangan lagi pilih yang baterainya merah ya. Kalau baterainya udah rada turun nih, biasanya saya ngecas kalau udah 30% gitu ya. Udah 30, saya cas aja. Bisa nanti di jalan macet atau gimana, baterainya penuh. Mari kita lakukan ini juga sama roh kita. Kita udah mulai ngerasa, wah ini ada yang gak bener nih ya. Kita harus peka dan kita kembali sama Tuhan. Diisi lagi sama Tuhan. Senggol yuk kanan kirinya, ayo tetap hijau ya. Bangun, bangun. Mari kita jalan, mari kita angkat tikar, angkat tilam dan berjalan menuju satu langkah yang lebih baik ya. Next, kemenangan akan kita terima jika kita mau dituntun Roh Kudus untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan kepada tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau kitanya nggak mau bergerak Bapak Ibu ya, Roh Kudusnya kayak gimana tuh ya? Saya pernah diibaratin ya sama atasan saya di kantor. Sebagai mentor mungkin atasan tuh ngasih tahu nih, kamu teh kalau bikin proposal begini ya, bikin gambarnya, bikin rincian biayanya gini. Udah dikasih tahu nih sama atasannya. Tapi balik lagi gimana orang yang bersangkutan ya? Dianya mau nggak nih ngejar gambarnya? Bikin gambarnya, bikin rincian biayanya, atau mau diem aja. Ya, capek atuh bosnya terus yang ngediktein, bener ya? Capek ngedorong-dorong gitu ya, ibarat orang mau naik tangga nih ya, kan ada anak tangga. Kita tuh di bawah yang ayo naik gitu. Kitanya capek ya, harus ada kerjasama gitu. Yang bawahnya ngedorong, yang lagi naiknya juga harus mau naik gitu ya. Kalau dianya nggak mau naik, susah. Begitu juga kita sama Roh Kudus. Roh Kudus tuh udah berbicara, waktu demi waktu terus berbicara ya melalui banyak hal. Tapi kitanya yang embung, kitanya diem. Kitanya enggak lah, udahlah capek Tuhan, udahlah saya emang gak mau cari ribut, saya emang gak mau bergerak, gini juga udah nyaman. Itu mindset yang salah ya. Jadi ayo mari kita sama-sama renungkan lagi Bapak Ibu ya. Di kehidupan kita, mungkin kita punya problem masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, mau ikut tuntunan Roh Kudus, saya yakin dan percaya Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan. Tuhan akan bawa kita kepada tujuan rencana yang Tuhan mau lakukan. Amin. Siap meninggalkan yang lama-lama Bapak Ibu? Siap mendelete yang membuat baterai kita habis ya? Sebaiknya baterai kita tetap 100% dan diisi dengan yang baik. Isi yang berkenan dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu kita menyanyikan pujian yang tadi, bila rohmu bekerja di dalam kehidupan setiap kita mau percaya Tuhan yang akan menegur, mengingatkan, menolong kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Mari Bapak Ibu tutup mata, kita merenungkan sejenak untuk firman Tuhan ini. Kalau kiranya ada kepahitan, ada kebencian, ada penderitaan di masa lalu yang mungkin kita masih pegang sampai hari ini, ayo mari kita lepaskan, ayo mari kita bangun, kita mau tinggalkan, kita mau berjalan menuju rencana Tuhan yang lebih indah. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya,
yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Pujian ini mengatakan kalau Roh Kudus udah bekerja, gak ada yang sanggup menahannya. Kemanapun kita mau kabur, kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu akan selalu manggil kita. Hei, kembali lagi, hei. Ayo kita mau peka, ayo kita mau taat. Oh, Tuhan Yesus, tolong setiap kami Tuhan, bimbing setiap kami. Bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengabaikan Roh-Mu Tuhan. Mari nyanyikan bila Roh-Mu bekerja. Bila Roh-Mu bekerja, kami rindu Roh-Mu Tuhan menuntun kami. Menahannya. Pribadi yang agung dan mulia. Mari kita buka hati, pikiran, hidup kehendak kami Tuhan. Kami mau buka supaya Roh Kudus bisa turun dan melawat kami Tuhan. Roh-Mu berkarya, kiranya Tuhan yang melembutkan setiap hati. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi kami Bapa. Setiap hati kami haus Tuhan, kami rindu jamahan Roh-Mu hari demi hari Bapa. Amin. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi.
hidup kami dipenuhi kembali oleh roh-Mu. Kiranya Tuhan baterai kami boleh 100% lagi. Baterai kami Tuhan gak terus-terus menerus dalam kondisi yang merah, dalam kondisi yang habis. Tapi hari demi hari Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru yang Roh Kudus berikan buat setiap kami. Tolong kami Tuhan, apapun musim hidup kami, ketika kami sedang bersuka cita atau berduka cita, sedang ada masalah atau sedang hidup yang baik-baik saja, tapi kami mau percaya Tuhan, Roh Kudus yang boleh senantiasa menolong hati kami, menolong hidup kami, boleh tetap full, boleh tetap 100%. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh rindu Tuhan, jamahan Roh-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami masih memegang, kalau kami masih berbaring di atas tikar. Ampuni kami kalau kami masih terus ingat akan kepahitan. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak bisa move on. Tapi pagi hari ini Roh Kudus-Mu yang lembut Tuhan boleh melembutkan setiap hati yang keras. Kami mau move on, kami mau bangun, kami mau mengangkat tilam kami dan kami mau berjalan. Kami enggak lagi dikungkung oleh kesakitan, oleh penderitaan, tapi kami mau berjalan karena Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus berbicara, terus menuntun langkah hidup kami untuk selalu ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, baik, shalom. Ya, kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus boleh lambaikan tangannya. Kalau dipenuhi Roh Kudus berarti 9 buah roh itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, amin. 9 loh ya, 9. Siapa yang udah 5? Nah pertanyaannya, kita mau pemanasan nih buat Semarak Kemerdekaan minggu depan ya. Bapak Ibu siap untuk Semarak Kemerdekaan minggu depan? Ya, udah dicari kuponnya, tadi ada yang cerita ke saya, aduh saya kuponnya baru dapat segini, gak tahu di mana lagi sisanya. Cari, ya minggu depan bawa kuponnya, kita mau meriahkan sama-sama Semarak Kemerdekaan. Nah untuk pemanasan, hari ini saya mau tes Bapak Ibu Saudara sekalian, cepat-cepatan ngacung ya, saya udah izin ke PIC Semarak Kemerdekaan untuk bagiin satu door prize-nya hari ini, tapi dibaginya nanti minggu depan dikasihnya ya. Satu yang mau dapat door prize hari ini, pertanyaannya adalah, ngacung dulu ya, ngacung ke depan baru jawab. Ya. Coba yang hafal 9 buah roh angkat tangan. Yud duluan. Sama siapa? Yang kedua siapa? Ada? Yaudah, Yud dulu ke depan Yud. Boleh. Guru sekolah minggu harusnya hafal. Kalau nggak hafal, nyanyinya ngucapinnya harus sambil nyanyi, sambil joget. Ayo Yud, boleh minta mic? Boleh di sini aja deh, nggak apa-apa di sini aja. Ya, supaya Bapak Ibu juga hafal, karena kan kita tadi dibilang mau dipenuhi Roh Kudus, artinya 9-9-nya menjadi target kita untuk di depan kita dipenuhi Roh Kudus. Silakan Ruth. Kak, enggak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kuncinya adalah nyanyi. Mari kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, berikan tepuk tangan buat Yud ya. Ditolong oleh sebuah lagu, jadi Yud dapat door prize minggu depan 1 ya Yud ya. Oke, biar kita hafal supaya itu menjadi target kita di depan ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Sebentar ada ibadah anak di ruang ibadah anak di atas jam 8.45. Kemudian ada ibadah remaja di tempat ini jam 9 pagi.
Dan kita akan ada ibadah doa Selasa untuk jemaat Ternate, untuk jemaat umum melalui Zoom meeting jam 6.30 sore. Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus, itu adalah suatu bentuk juga kita berkomunitas, kita berinteraksi satu dengan yang lain dan sama-sama berdoa. Ya. Kemudian juga ada selamat pagi Pak Turyani, doa pagi jemaat Pak Turyani diadakan setiap hari Sabtu pagi jam 5.30 via Zoom. Dan kembali kita akan minggu depan, kita akan beribadah di tempat ini Minggu 30 Agustus 2026 jam 7.30 ya. Khusus untuk minggu depan dalam rangka semarak kemerdekaan juga kita mulai ibadah jam 7.30 di tempat ini dengan tema Parakletos, Roh Kudus penolong dalam pertumbuhan. Saya percaya kita mau bertumbuh bersama di tempat ini. Ya, dan juga minggu depan setelah ibadah sediakan waktu lebih karena kita akan sama-sama gathering, sama-sama bergembira dalam acara Semarak Kemerdekaan GBI Ternate. Jangan lupa kupon yang sudah dikumpulkan berbulan-bulan ini, jerih lelah setiap kita bawa kuponnya dan kita akan pakai minggu depan. Ada banyak yang bisa Ibu, Bapak, Saudara sekalian dapatkan melalui kupon tersebut. Ya, bawa jangan lupa, kalau lupa ya angus ya. Minggu depan kita sama-sama ada bazar, ada makanan, minuman, ada beberapa permainan juga. Dan juga bagi Bapak Ibu ya sampai saat ini sudah terkumpul beberapa door prize dari Bapak Ibu, hadiah dari Bapak Ibu yang sudah memberikan, mendonasikan ya. Ada rice cooker, ada alat pel ya dan sebagainya. Masih dibuka, hari ini adalah terakhir. Ya, panitia akan mengumpulkan dari Bapak Ibu jemaat sekalian buat yang mau berbagi untuk menyediakan door prize di acara minggu depan. Dipersilakan boleh menghubungi saya atau Bapak Joy ya, biar semuanya itu dikumpulkan dari jemaat untuk jemaat kita bergembira bersama-sama ya minggu yang akan datang. Bapak Ibu, untuk persembahan umum, Bapak Ibu dapat sampaikan melalui amplop-amplop yang disediakan di kursi atau transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar atau melalui QR yang ada di layar juga atau di kursi Bapak Ibu. Untuk persembahan pembangunan gereja ada amplop khusus yang disediakan di depan dan nomor rekening khusus yang untuk pembangunan gereja. Kita tahu di atas masih berlangsung terus ya, kita targetnya ke depan sampai ada lantai 3 untuk ruang serbaguna ya supaya ibadah remaja bisa menggunakan ruangan di atas sehingga di bawah bisa lebih fleksibel ya. Dan untuk seminggu ini ada jemaat yang berulang tahun. Yang pertama tanggal 18 Agustus ada Ibu Christine Paulince. Tante Christine ada di belakang enggak? Selamat ulang tahun. Kemudian ya tanggal 20 Agustus ada Ibu Tuti Kasmira. Mbah, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ya. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini merindukan kehidupan kita, bukan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau mungkin hari-hari ini kita boleh merasakan, aku belum maksimal, aku masih suka marah-marah, aku masih mudah mengeluh, aku masih mudah tersinggung. Aku tidak dapat mengendalikan diri, jangan-jangan baterai kita sudah lemah. Mari kita terus menempel, kita terus mengisi kehidupan kita. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terlebih dahulu Tuhan mau kita buka hati kita untuk kita merasakan jamahan Tuhan. Mau katakan pagi hari ini di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah biar Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Segenap hati katakan di hadapan Tuhan, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat.
kembali ke tempat kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk Roh-Mu menjamah setiap kami, mengisi hati dan pikiran kami, memenuhi kehidupan kami. Sehingga buah Roh boleh terpancar di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan terus berbicara pada setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh terus berubah, terus berproses Tuhan. Melalui apapun yang kami jalani, khususnya kami sebagai jemaat Rate Tuhan. Ajar kami untuk kami berproses di tempat ini Tuhan. Melalui saudara seiman kami, melalui hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan Tuhan. Melalui pembimbing-pembimbing rohani kami, melalui saudara seiman kami, melalui keluarga kami. Ajar kami diproses Tuhan, sempurnakan semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami Tuhan membiarkan ego kami menguasai diri kami Tuhan. Kami mudah emosi, kami mudah mengeluh, kami mudah menyalahkan keadaan. Tapi biar kami percaya Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Biar kami mengandalkan Roh-Mu yang kudus, yang mengajar, mengendalikan segenap aspek kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lawat, setiap mereka berkati Tuhan apa yang telah dikerjakan. Biar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir. Biar kami pulang dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Pulang dengan pikiran yang diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami berjalan, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan untuk acara-acara di depan, untuk ibadah anak, ibadah remaja. Kami percaya Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap mereka boleh bertumbuh di tempat ini, berbuah lebat Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah doa yang akan diadakan, biar kami menyatukan hati kami melalui setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Roh kami Tuhan boleh bersehati Tuhan, kami boleh berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, berdoa buat bangsa dan negara Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang tempatkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Bapa. Engkau yang tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang bagi bangsa ini Tuhan, memberi dampak yang luar biasa buat bangsa ini Tuhan. Berdoa untuk rekan-rekan yang berulang tahun Tuhan, ada Tante Christine, ada Ibu Tuti Kusmira Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau Engkau yang telah tambahkan usianya Tuhan 1 tahun ini, Engkau berkati begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, berkat yang lebih luar biasa melimpah boleh Engkau tambahkan, kesehatan yang luar biasa boleh Engkau berikan Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera di dalam hari-hari ke depannya Tuhan. Berkati di dalam kehidupannya, berkati keluarganya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang akan dibawa dan yang telah diberikan Tuhan. Bapak Engkau yang berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami punya, apa yang kami dapatkan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pelayanan di tempat ini semakin berkembang, bertumbuh Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang mengenal Engkau melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja di tempat ini, jemaat Rate bukan lagi jemaat yang biasa-biasa Tuhan, tapi jemaat yang terus mengejar hadirat-Mu Tuhan, mengejar perkenanan-Mu Tuhan, dan mengejar apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami boleh ambil peranan Tuhan untuk bertumbuh bersama di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami berdoa juga untuk acara rencana minggu depan Tuhan, Semarak Kemerdekaan Tuhan. Bapak biarlah Tuhan, ini bukan sekedar acara manusia Tuhan, tapi sungguh Tuhan Engkau berkenan hadir memberkati melalui acara tersebut Tuhan. Ada kekeluargaan, ada kebersamaan yang boleh kami rasakan karena Engkau yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami menyerahkan setiap detil hal-hal yang dipersiapkan, yang diperlukan Tuhan untuk acara tersebut. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada setiap panitia yang terlibat untuk mereka boleh mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Biar kami boleh bersuka cita bersama-sama, kami boleh semangat bersama-sama di dalam Engkau untuk kami terus berjalan melalui tempat ini bersama dengan saudara seiman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan sebentar Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Bapa.
Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu. Pada hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Mari Bapa, Engkau tolong kami, biarlah minggu yang akan datang kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Berikan kesempatan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Sehingga minggu depan kembali kami berkumpul bersama-sama untuk bersuka cita beribadah kepada Engkau. Amin. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir, yang masih ada dalam pergumulan. Bila ada yang sakit, biarlah Tuhan beri kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan. Yang sedang bermasalah, biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan akan melawat dan memberkati hidupmu. Saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Tuhan kita, di dalam kasih sayang anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, yang sepakat kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita mau saat teduh sejenak. Secara pribadi kita mengucap syukur buat pertolongan penyertaan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan tempat ini. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.